ku menemukan dirimu. Sudahlah, nggak ada gunanya. Saya heran ya, sekolah ini bukan sekolah sembarangan, tapi bisa-bisanya terima anak liar seperti ini. Sambil berdiri meninggalkan tempat duduk, wanita itu menggandeng tangan anaknya. Kalau dia tidak dikeluarkan dari sekolah ini, maka Zidan yang akan saya pindahkan ke sekolah lain yang lebih bagus. Sabar, Bu. Kita bisa bicarakan semuanya dengan kepala dingin. Sang kepala sekolah yang sejak tadi bungkam itu akhirnya angkat suara. Saya nggak bisa diam aja dong, Pak. Hari ini anak saya dipukul, besok-besok bisa terjadi yang lebih parah. Saya akan beritahu suami saya tentang hal ini. Ayo, Zidan, kita pulang. Tanpa permisi, wanita itu menarik lengan putranya meninggalkan ruangan. Menutup pintu dengan kasar dan berlalu begitu saja. Ini tidak bisa dibiarkan, ucap Boy, yang sejak tadi menguping di balik pintu. Ia menatap wanita yang berjalan sambil mengomel itu. X. Raffi menyadari satu hal, sejak pulang sekolah tadi ibunya banyak diam dan murung. Ia tahu penyebabnya pasti tentang perkelahiannya tadi dengan anak bernama Zidan. Perlahan, anak lelaki itu bangkit dari tempat duduknya dan mendekati sang ibu yang sedang memasak. Bu, Raffi nggak salah. Iren hanya melirik sekilas, lalu kembali terfokus pada masakannya. Raffi, lain kali kalau ada yang menghina kamu, diam aja, nak. Jangan balas apalagi berantem seperti tadi. Kenapa harus diam, Bu? Karena kita tidak sama dengan mereka, nak. Sekalipun kamu benar, tidak akan ada yang membela kamu. Lah mematikan kompor. Jangan sampai ayah tahu soal masalah ini. Raffi segera mengangguk. Meskipun usianya masih sangat kecil, ia tahu alasan mengapa ibunya melarang memberitahu Om Yo. Ia takut ibunya akan dipukul seperti dulu kalau ia membuat masalah. Memangnya ada masalah apa? Yo yang tiba-tiba muncul membuat Iren tersentak. Nggak apa-apa. Tapi tadi kamu bilang ada masalah. Masalah apa memangnya? Yo membelai puncak kepala Raffi. Hei jagoan. Gimana hari pertama sekolah? Sudah dapat teman? Raffi bungkam, tak berani memberi jawaban. Mungkin masih malu-malu, jadi Raffi belum ada teman, jawab Iren segera, sambil memberi tatapan penuh isyarat kepada putranya. Tidak ingin jika Yo malah terbebani dengan masalah Raffi di hari pertama sekolah. Tapi kamu ketemu Boy di sekolah, kan? Raffi mengangguk pelan. Meskipun berada di kelas yang berbeda, namun ia dan Boy sempat saling menyapa. Boleh nggak Raffi pindah sekolah, Om? Ia langsung mengatupkan bibir menyadari dirinya salah memanggil. Ayah. Melihat sikap kaku Raffi membuat Yo tertawa pelan. Kenapa mau pindah sekolah? Di sana sekolah untuk anak orang kaya. Cari sekolah yang murah aja, Om. Nggak apa-apa. Tugas kamu cuma sekolah. Kamu nggak perlu memikirkan biayanya. Tapi kasihan ibu. Kedua alis Yo saling bertaut. Ia menatap Iren penuh tanya. Memangnya kenapa dengan ibu? Raffi kembali bungkam. Keinginannya sederhana, tidak ingin ibunya dihina siapapun. Seperti ibunya Zidan tadi melayangkan hinaan bertubi-tubi. Tidak apa-apa. Mungkin Raffi hanya kepikiran kalau biaya sekolah di sana mahal. Iren segera menjawab, sebelum Raffi salah bicara. Mau makan malam sekarang? Aku mau mandi dulu, gerah. Sebelum melangkah menuju kamar, Yo sempat mengacak puncak kepala Raffi dengan gemas. Maafin ibu ya, nak. Kita nggak boleh jadi beban orang. Biar masalah ini jadi urusan ibu aja. Iya, Bu.
Raffi melangkah penuh keraguan memasuki gedung sekolahnya. Ini hari kedua dan ia benar-benar berharap ini akan jadi hari terakhir menginjakkan kaki di sekolah itu. Bu, Raffi pindah sekolah aja. Ya, nggak usah di sini, pinta anak lelaki itu. Kamu yang sabar ya, nak. Sabar ya, nak. Nanti ibu akan minta maaf sama ibunya Zidan lagi, bujuk Iren. Kemarin, setelah pulang ia kembali dihubungi pihak sekolah untuk membicarakan masalah anak-anak. Iren berencana akan meminta maaf lagi kepada kedua orang tua Zidan. Ia menggandeng Raffi menuju ruangan kepala sekolah. Begitu masuk, kedatangannya langsung disambut oleh sikap ketus dari wanita yang kemarin marah-marah itu. Tak, di sisi lain, Yo masih disibukkan dengan pekerjaan saat ponselnya berdering. Melirik. Sebentar, ia mengerutkan dahi. Ada panggilan dari nomor asing. Siapa ini? Gumamnya pelan. Kemudian langsung menggeser simbol hijau pada layar. Halo, Om Bro. Yo langsung menjauhkan ponsel dari telinga dengan alis berkerut. Boy, kamu. Ucapnya heran. Kenapa, Bro? Aku ada kabar burung. Burung siapa yang berkabar? Jawabnya sambil memijat kepala. Sedikit heran karena Boy si anak serbaguna itu tiba-tiba menghubungi dirinya. Ish, Om Bro. Ini masalahnya gawat. Tentang apa sih? Om lagi kerja ini. Boy juga lagi kerja tahu, Om. Tapi ini lagi ada misi rahasia. Yo berdecak. Misi rahasia apa? Kamu telepon pakai nomor mana ini? Telepon di ruang guru. Ngumpet di bawah meja. Ketahuan guru, dimarahin kamu, ucap Yo mengingatkan. Nggak apa-apa. Jadi Boy mau ngasih informasi penting ke Om Bro. Soal apa? Awas kalau nggak penting. Yo menggeleng pelan. Sekarang ia tahu kenapa Bara begitu dekat dengan Boy. Mungkin karena Boy sering menghubunginya di jam kerja hanya untuk membahas hal tidak penting. Kemarin Tante Iren sama Raffi dihina sama ibunya Zidan. Tahu nggak, Om Bro? Apa? Dihina? Om nggak tahu? Iya. Makanya Boy kasih tahu. Tapi Raffi nggak bilang sama Om. Raffi bilang takut ibunya dimarahin sama Om Yo. Makanya nggak mau bilang. Om sih, nggak tanya sama Boy. Jadi kemarin itu Raffi dihina sama teman-temannya, makanya dia ngamuk dan berantem sama Zidan. Tuh, sekarang Tante Iren sama Raffi ada di ruangan kepala sekolah. Yo cukup dikejutkan dengan laporan Boy pagi ini. Padahal semalam semuanya tampak baik-baik saja. Ia bahkan sempat menanyakan bagaimana pengalaman Raffi di hari pertama sekolah, dan Iren menegaskan bahwa tidak ada masalah. Kalau memang ada masalah, kenapa Iren tidak bilang? Yo bergumam dalam hati. Halo, Om Bro, kok malah diam? Suara Boy kembali membuyarkan lamunan Yo. Ya, Bro. Maaf. Sampai di mana tadi? Tante Iren ada di ruangan kepala sekolah. Ya sudah, Om Yo ke sekolah sekarang, ya. Nah, begitu, kan bagus, Om Bro. Marahin orang yang menghina Raffi sama Tante Iren. Papa bilang, menghina orang itu dosa. Ya, Bro. Terima kasih sekali lagi. Ngomong-ngomong, bolos di jam belajar juga termasuk dosa loh, Bro. Ish, Om Bro nggak asyik. Boy kan cuma pinjam telepon, bukan mau bolos. Ini juga untuk menjaga perdamaian dunia. Yo menggeleng pelan. Jika terus diladeni, pembicaraan dengan Boy bisa semakin jauh. Petik 2. Ya sudah, sekarang tutup dulu teleponnya, Om Yo mau jalan. Ditunggu kedatangannya. Begitu panggilan terputus, Yo segera menghubungi Iren. Niatnya untuk menanyakan perihal laporan Boy.
Namun, setelah mencoba menghubungi beberapa kali, tak ada jawaban dari sang istri. Hal yang membuat Yo yakin bahwa sesuatu yang tidak beres sedang terjadi. Ya Allah, masalah apa lagi ini? Tak ingin mengulur waktu, lelaki berparas Timur Tengah itu segera bangkit dan berjalan keluar ruangan. Mau kemana, Yo? Tanya Bara saat melihat sang rekan sedikit tergesa-gesa. Ada masalah di sekolah. Aku harus ke sana, balas Yo sejenak menghentikan langkah. Masalah apa? Aku juga tidak tahu persis. Boy barusan telepon pakai nomor sekolah, katanya terjadi sesuatu dengan Raffi dan sekarang Iren ada di sana. Sudah hubungi Iren? Tanya Bara, dahinya berkerut tipis. Sudah, tapi tidak dijawab. Oh, beritahu kalau butuh bantuan, ya. Oke, Yo lekas beranjak menuju lift dan meninggalkan gedung kantor. Hanya dalam 15 menit perjalanan, ia sudah tiba di sekolah. Kedatangannya langsung disambut oleh Boy, yang memang sudah menunggu sejak tadi. Kenapa belum masuk ke kelas, Boy? Kan nungguin Paduka yang mulia. Cepetan ke ruangan eksekusi, Tante Iren lagi dirujak sama tante-tante galak itu, ucapnya bersungguh-sungguh. Dahi Yo berkerut tipis mendengar istilah-istilah aneh yang diucapkan putra sulung Alben Setio Darmawan itu. Makasih, bro, sudah repot-repot nyolong telepon sekolah buat ngasih tahu Om. Lain kali. Jangan diulang, ya. Kalau mau pakai telepon, pinjam aja sama guru, pasti boleh. Ini kan urusan emergensi, jadi Boy pinjamnya diam-diam. Om gak tahu ini jurus apa. Boy kasih tahu, namanya, The Power of Kepepet. Yo berdecak pelan. Ucapan Boy terdengar aneh di telinga. Benar-benar mirip dengan Bara. Ya sudah, sekarang balik ke kelas. Ini masih jam belajar, kan? Jangan sampai dihukum. Guru. Siap, Om Bro. Kalau butuh bantuan, bilang sama Boy. Nanti Boy lapor ke Papa Bos. Ucapnya penuh semangat. Iya, udah sana. Ketika Boy kembali ke kelas, Yo langsung beranjak menuju ruang kepala sekolah. Baru di ambang pintu, sudah terdengar suara seorang wanita yang sedang mengomel panjang. Yo mendekat, pintu yang terbuka setengah membuatnya dapat melihat dan mendengar dengan jelas kejadian yang berlangsung di dalam sana. Iren duduk terdiam tanpa perlawanan, wajahnya sedikit pucat dan keningnya mengeluarkan keringat. Sementara sepasang suami dan istri yang ada di sana terus menekannya dengan menggila. Makanya didik anak itu yang benar. Jangan sedikit-sedikit main pukul. Kalau sudah besar mau jadi apa? Ketus wanita berdandan ala sosialita itu. Seharusnya sekolah ini ada tindak tegas, paling tidak anak liar seperti Raffi dikeluarkan saja. Maaf, Bapak, Ibu. Mohon bersabar. Kita ada di sini untuk mencari jalan damai. Jalan damai. Anak saya dipukul loh, Pak. Jalan damai seperti apa lagi yang dicari? Saya mengerti Bapak dan Ibu merasa keberatan dengan kejadian kemarin. Sebagai kepala sekolah saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Semestinya ini menjadi tanggung jawab pihak sekolah. Tapi, kita tidak bisa melihat masalahnya dari satu sudut pandang saja. Lagi pula Raffi adalah anak baru di sekolah kita. Saya pikir, tidak mungkin Raffi mau memukul tanpa alasan, bukan? Terang sang kepala sekolah, berusaha untuk bersikap adil. Bapak membela si anak sopir itu. Wanita itu sedikit meninggikan suara. Maksud saya bukan membela satu pihak saja, Bapak, Ibu, kami sebagai guru tidak boleh berpihak. Makanya kami sudah menanyakan langsung kepada Raffi dan juga Zidan tentang penyebab perkelahian itu. Tak ada sanggahan dari Iren. Bagi orang biasa sepertinya,
mengalah adalah jalan aman yang bisa ditempuh. Melawan hanya akan menciptakan masalah baru, dan ia akan melakukan apapun asal orang tua Zidan tidak marah, apalagi jika sampai Saya benar-benar minta maaf, Bu, Pak. Saya mohon masalah ini jangan diperpanjang. Anak saya baru pertama kali masuk sekolah dan dia belum mengerti apapun. Ada getaran dalam setiap kata yang terucap dari bibir wanita itu. Ibu pikir dengan minta maaf semua urusan akan selesai. Kayaknya ibu ini belum tahu siapa saya. Iya. Iren kembali bungkam. Tidak ada lagi pembelaan darinya. Pokoknya saya akan menuntut agar Raffi dikeluarkan dari sekolah ini. Saya tidak mau anak saya nanti ikut-ikutan lihat seperti Raffi. Di depan ruangan, Yo menatap geram. Makian yang dilayangkan secara bertubi-tubi kepada istrinya membuat kesabarannya semakin terkikis. Tanpa mengulur waktu ia segera mengetuk pintu. Selamat pagi semuanya. Maaf, saya agak terlambat. Bola mata Iren nyaris membeliak. Suara tak asing yang baru saja menyapa membuatnya refleks menoleh, kemudian kembali menunduk saat menyadari suaminya ada di ruangan itu. Tanpa sadar kedua tangannya meremas ujung pakaiannya dengan gemetar, dan Yo bisa melihat gelagat wanita itu. Tidak